لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semoga kalian sehat selalu. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah membahas indikator yang pertama, yakni menentukan struktur yang terdapat dalam drama. Kali ini, saya akan melanjutkan materi dengan indikator yang kedua. Adapun materi pada indikator yang kedua ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat pada drama. Berikut penjelasannya. Unsur-unsur yang terdapat dalam drama dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, latar. Yang kedua, penokohan. Yang ketiga, dialog. Yang keempat, tema. Dan yang kelima, amanat. Nah, berikut penjelasan mengenai kelima unsur-unsur tersebut. Berikut adalah paparan mengenai unsur drama. Unsur yang pertama adalah latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana di dalam naskah drama, di mana latar tempat adalah penggambaran kejadian di dalam naskah drama seperti di rumah atau di sekolah. Latar selanjutnya adalah latar waktu, di mana penggambaran waktu kejadian di dalam naskah drama. Misalnya, terjadi pada pagi hari pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Selanjutnya adalah latar suasana, atau biasa juga disebut dengan latar budaya, adalah penggambaran suasana atau yang melatar belakangi terjadinya adegan atau peristiwa dalam drama. Misalnya, budaya Jawa atau budaya Bugis dan sebagainya. Adapun unsur yang kedua adalah penokohan. Tokoh-tokoh di dalam drama diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah tokoh gagal. Biasa juga disebut dengan tokoh badu. Tokoh ini mempunyai pendirian yang bertentangan dengan tokoh lain. Kehadiran tokoh ini pula berfokus untuk menegaskan tokoh lain. Tokoh yang kedua adalah tokoh idaman. Tokoh ini berperan sebagai pahlawan dengan karakternya yang gagah, berkeadilan, atau terpuji. Tokoh selanjutnya adalah tokoh statis. Tokoh statis ini adalah tokoh yang memiliki peran sama tanpa perubahan mulai dari awal sampai akhir cerita. Tokoh selanjutnya adalah tokoh yang berkembang. Misalnya, seorang tokoh yang berawal dari setia tiba-tiba berubah menjadi karakter yang berkhianat. Atau dari yang bernasib sengsara menjadi kaya raya. Unsur yang ketiga adalah dialog. Dalam drama, percakapan atau dialog haruslah memenuhi dua tuntutan. Adapun tuntutan itu adalah sebagai berikut. Tuntutan yang pertama, dalam dialog harus turut menunjang gerak laku tokohnya. Maksud dari pernyataan tersebut adalah dialog haruslah dipergunakan untuk mencerminkan apa yang telah terjadi sebelum cerita itu, apa yang sedang terjadi di luar panggung selama cerita itu berlangsung. Harus pula dapat mengungkapkan pikiran-pikiran serta perasaan-perasaan para tokoh yang turut berperan di atas pentas.
tuntutan yang kedua, dialog yang diucapkan di atas pentas lebih tajam dan lebih tertib daripada ujaran sehari-hari. Adapun maksud dari pernyataan itu, tidak ada kata yang harus terbuang begitu saja. Para tokoh harus berbicara jelas dan tepat sasaran. Dialog itu disampaikan secara wajar dan alami. Unsur yang keempat adalah tema. Tema adalah gagasan-gagasan yang menjalin struktur isi drama. Tema dalam drama menyangkut segala persoalan, baik itu persoalan masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, dan kecemburuan. Untuk mengetahui tema drama, kita perlu mengapresiasi menyeluruh terhadap berbagai unsur karangan itu. Untuk dapat merumuskan tema, kita harus memahami drama itu secara keseluruhan. Unsur yang kelima adalah pesan atau amanat. Pesan atau amanat merupakan ajaran didaktis yang disampaikan drama itu kepada penonton atau pembaca. Amanat itu tersimpan rapi dan disembunyikan pengarangnya dalam keseluruhan isi drama itu sendiri. Jadi unsur-unsur drama dapat dibagi menjadi 5, di mana unsur yang pertama latar, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Kemudian penokohan, yakni tokoh idaman, tokoh gagal, tokoh statis, dan tokoh berkembang. Kemudian dialog. Dialog mencakup menunjang gerak laku, tajam dan tetap. Selanjutnya tema. Di dalam tema mencakup gagasan utama. Sedangkan amanat mencakup nilai moral atau ajaran didaktis. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Aku berhenti berharap dan menunggu datang gelap, sampai nanti suatu saat tak ada cintaku dapat. Kenapa